Oke, buat Anda yang sehari-hari berkutat di dunia akuntansi, pernah nggak sih ngerasa kayak lebih sering lihat ke belakang daripada ke depan? Nah, hari ini kita bakal coba ubah cara pandang itu. Kita akan belajar bareng gimana caranya pakai keahlian akuntansi Anda, bukan cuma buat nyatat sejarah, tapi justru untuk ngebentuk masa depan. Yuk, kita mulai pembahasan kita soal dasar-dasar pemodelan keuangan. Laporan keuangan itu kan udah jadi makanan sehari-hari Anda. Laba rugi, neraca, arus kas, semuanya itu cerita tentang apa yang udah kejadian. Tapi gimana kalau saya bilang keahlian Anda itu sebenarnya adalah kunci buat nulis bab selanjutnya dari cerita sebuah perusahaan. Yuk kita seberangi jembatan dari masa lalu ke masa depan. Oke, di bagian pertama ini kita bakal bongkar gimana keahlian akuntansi yang Anda punya itu bukan sekedar fondasi biasa, tapi semacam landasan peluncuran yang bakal ngebawa Anda ke dunia prediksi keuangan yang strategis. Jadi apa sih financial model itu? Gampangnya gini, bayangin aja spreadsheet Excel atau Google Sheets yang udah Anda kenal banget, tapi dengan kekuatan super. Model ini tuh bukan cuma ngerangkum data masa lalu dengan rapi, tapi juga berfungsi kayak mesin waktu yang bisa nunjukin kita berbagai kemungkinan skenario di masa depan. Nah, ini poin yang krusial banget. Pemodelan keuangan tuh bukan bola kristal ya. Tujuannya bukan buat ngeramal masa depan dengan 100% akurat, karena itu ya nggak mungkin. Ini lebih ke alat untuk membuat tebakan yang terdidik atau educated guess. Jadi kita pakai data dan logika buat ngebangun skenario masa depan yang paling masuk akal. Oke, sekarang yuk kita bedah. Sebenarnya apa aja sih isi dari sebuah model keuangan itu? Kita lihat satu persatu komponennya. Nah, ini dia. Ini kan wilayah kekuasaan Anda ya. Laporan laba rugi, neraca, arus kas, semua ini adalah data historis yang solid, fakta yang nggak bisa dibantah. Anggap aja ini titik awal kita, fondasi yang kokoh banget buat kita ngebangun prediksi ke depan. Dan ini dia yang bikin beda. Selamat datang di lembar asumsi. Disinilah sains ketemu sama seni. Berdasarkan data historis tadi, kita mulai bertanya, gimana kalau pertumbuhan pendapatan tahun depan berapa persen ya? Biaya operasional gimana? Nah, lembar inilah jembatan ajaib yang mengubah data masa lalu jadi proyeksi masa depan. Jadi, resep model keuangan yang hebat itu apa aja? Pertama, ya harus detail. Kedua, harus bisa jadi cermin yang jernih dari kinerja masa lalu. Ketiga, dan ini nih bahan utamanya, asumsinya harus realistis, harus membumi. Dan yang terakhir, ingat, model yang baik itu fungsinya kayak kompas yang nunjukin arah, bukan peta harta karun yang ngasih jawaban pasti. Oke, sekarang kita ngomongin sesuatu yang lebih dari sekedar teknis. Soalnya, pemodelan keuangan itu bukan cuma tentang rumus, tapi tentang cara berpikir. Yuk, kita selami mindset seorang analis. Ada satu kutipan terkenal banget di dunia keuangan. Bunyinya gini, lebih baik benar cara kasar daripada salah secara presisi. Ini benar-benar esensi dari modeling. Maksudnya gini, dalam bisnis, jauh lebih baik kita tahu secara kasar kita lagi menuju ke utara daripada tahu dengan sangat presisi kita lagi menuju ke selatan. Arah itu lebih penting daripada angka di belakang koma. Nah, ini dia tantangan utama seorang analis. Gimana caranya jalan di atas tali keseimbangan? Kalau terlalu agresif, proyeksi Anda ya cuma angan-angan. Tapi kalau terlalu konservatif, bisa-bisa malah kehilangan peluang emas. Jadi kuncinya adalah nemuin titik tengah. Asumsi yang ambisius tapi tetap realistis. Ini penting banget buat diingat. Dalam pemodelan, nggak ada satu aturan yang saklek berlaku buat semua. Kenapa? Karena tiap perusahaan itu unik. Makanya, kita harus ikutin prinsip-prinsip dasarnya, bukan aturan yang kaku. Logika dan pemahaman konteks bisnis itu jauh lebih berharga daripada sekedar nerapin formula. Biar kebayang, kita ambil contoh ya. Di satu sisi ada D-Mart, raksasa retail. Suksesnya mereka diukur dari apa? Ya dari berapa banyak toko baru yang buka dan berapa penjualan per tokonya. Di sisi lain ada Meta. Metrik mereka UPI-nya beda, jumlah pengguna aktif, dan berapa lama mereka pakai aplikasinya. Pertanyaannya, bisa nggak kita pakai formula yang sama persis buat prediksi pendapatan keduanya? Tentu aja nggak bisa. Nah, ini bukti kalau paham DNA bisnisnya, itu langkah pertama sebelum Anda buka spreadsheet. Oke, setelah kita paham konsep dan pola pikirnya, sekarang mari kita lihat gimana sih model keuangan ini dipakai buat ngambil keputusan-keputusan penting di dunia nyata. Terus siapa aja sih yang pakai alat ini? Jawabannya, wah, hampir semua orang di dunia bisnis. Mulai dari bankir yang nentuin pinjaman miliaran, investor yang mempertaruhkan modalnya, sampai pemilik bisnis yang lagi ngerencanain langkah strategis berikutnya. Bisa dibilang, model keuangan ini adalah bahasa universal buat ngambil keputusan besar.
Contohnya di dunia private equity dan venture capital. Buat mereka, financial model itu senjata utamanya. Mereka pakai ini buat ngevaluasi startups dan nentuin apakah mereka bakal investasi jutaan dolar atau enggak. Investor di pasar saham, wah ini sih makanan mereka sehari-hari. Mereka ngebangun model buat cari tahu berapa harga wajar sebuah saham, terus mereka bandingin deh sama harga di bursa. Kalau harga wajarnya lebih tinggi, itu sinyal beli. Kalau sebaliknya, ya mungkin saatnya jual. Dan tentu saja, para pengusaha dan pemilik bisnis itu sendiri, mereka pakai model buat ngerencanain strategi, nge-track kinerja beneran dibanding target, dan yang paling penting, buat ngeyakinin investor pas lagi cari pendanaan. Jadi, kita udah lihat ya perjalanannya dari data masa lalu yang udah Anda kuasai banget sebagai akuntan sampai ngebangun asumsi buat proyeksi masa depan. Catatan masa lalunya kan udah ada di tangan Anda nih. Pertanyaannya sekarang, Anda siap untuk mulai menulis masa depannya?